Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir, NIM 0306193211. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan kepramukaan yang dosen pengampunya ialah Dr. Angus Luciano MA. Dan dalam hal ini saya akan membahas tentang berkemah, dan saya juga menggunakan buku dari beliau sendiri. Yang pertama, mengapa pramuka berkemah? Dalam kegiatan pramuka, berkemah adalah salah satu menu kegiatan yang diikuti. Berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan. Kegiatan ini umum dilakukan untuk beristirahat dari ramai perkotaan atau keramaian secara umum, untuk menikmati keindahan alam. Berkemah sebagai aktivitas rekreasi mulai populer sejak abad ke-20. Kegiatan ini juga umumnya disertai dengan kegiatan rekreasi luar ruangan lainnya, seperti mendaki gunung, berenang, memancing, dan bersepeda gunung. Manfaat dan tujuan berkemah. Yang pertama, manfaatnya ialah memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikan dan menjaga lingkungan, mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Yang kedua, mengembangkan kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebih di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Yang ketiga, membina kerjasama, persatuan, dan persaudaraan. Etika dalam berkemah. Segala sesuatu itu ada etikanya. Etika adalah segala hal yang menyangkut hak kewajiban secara moral, juga tentang segala sesuatu yang baik ataupun buruk. Perkemahan akan jalan dengan baik, bahkan menyenangkan, jika setiap peserta secara sadar, suka, dan rela mau beretika. Berikut beberapa etika yang perlu diketahui selama perkemahan berlangsung. Yang pertama, etika yang perlu harus dipatuhi ialah etika dalam bergaul dan bersikap. Yang kedua, etika menghindari perbuatan tercela. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebersihan. Yang keempat, waspada akan bahaya. Dan adapun etika yang terakhir ialah tentang etika dalam meninggalkan perkemahan. Upacara dalam pramuka. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan, peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang struktur, yang teratur, dan tertib membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Dalam gerakan pramuka dikenal beberapa jenis upacara, yaitu yang pertama upacara umum, yaitu upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan menggunakan peraturan yang berlaku secara umum. Yang kedua, upacara pembukaan dan penutupan latihan, yaitu upacara yang dilaksanakan dalam rangka usaha mulai dan mengakhiri sesuatu pertemuan di lingkungan gerakan pramuka. Yang ketiga, upacara pelantikan. Upacara yang dibedakan beberapa macam, yaitu A. Upacara yang dilakukan dalam rangka peresmian anggota gerakan pramuka sesuai ketentuan yang berlaku. B. Upacara yang dilakukan dalam rangka pengangkatan memegang jabatan tertentu dalam satuan. Yang keempat, upacara kenaikan tingkat, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka kenaikan tingkat kecakapan umum yang dicapai oleh seorang anggota gerakan pramuka dengan syarat kecakapan umum yang berlaku.
Yang kelima, upacara pindah golongan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pemindahan anggota dari satu golongan lain yang lebih tinggi dalam usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, meninggalkan ambalan atau rencana, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka mengantar pramuka, panaga atau pendega untuk terjun ke masyarakat dan berbakti secara sesuai dengan bidangnya. Ada beberapa tanda alam. Yang pertama ialah kabut. Kabut tipis rata-rata membumbung tinggi ke atas kurang-kurangnya uap air di udara dan bertanda cuaca akan selalu baik. Cuaca terang menderang. Pagi hari bertanda buruk pada hari itu. Apabila kemarin ada hujan. Langit ditutupi awan, kemudian meluai terang pada pagi hari. Bertanda cuaca baik. Yang kedua ialah awan. Apabila langit diselimuti awan yang lebih tebal dan gelap, berarti akan turun hujan yang deras. Yang ketiga, matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan meliputi garis-garis awan kehitaman, bertanda ada hujan. Apabila berwarna bersih dan terang dan bertanda hari baik. Yang keempat, binatang. Bintang. Apabila pada malam hari bintang di langit kelihatan terang sekali, maka malam itu cuaca akan baik. Sedangkan apabila nampak suram, bertanda cuaca akan lebih kurang atau baik buruk. Yang kelima, bulan. Apabila terlihat terang dan bersinar, berarti cuaca baik. Tapi bila diliputi awan yang gelap, berarti akan hujan akan turun. Apabila lingkaran putih yang melingkari bulan, berarti tidak ada ketentuan cuaca pada hari itu. Yang keenam, binatang. Ada beberapa jenis binatang yang kita tercengang atas keganjilan-keganjilan yang dilakukan dengan cara mereka. Yang pertama itu ialah laba-laba. Akan bersembunyi bila cuaca akan buruk, dan rajin mengerjakan sarangnya apabila cuaca baik. Yang kedua ialah semut. Akan tetap jalan dalam lubangnya bila cuaca akan buruk. Apabila mereka keluar dan berjalan mondar-mandir, bertanda cuaca akan tetap baik. Yang ketiga, lebah. Dengan melihat sarangnya pada cuaca baik akan berterbangan. Yang keempat, nyamuk. Apabila di pagi hari mereka menunggu atau menggigit kita, maka berarti akan turun hujan. Yang kelima, apabila pada malam hari mereka menimbun tanah berbutir-butir di kebun, berarti akan turun hujan. Yang keenam, lintah. Kita dapat membuat barometer dari seekor lintah yang turun di dalam gelas yang berisi air, yaitu bila lintah melekat pada gelas di atas permukaan air, maka bertanda cuaca akan tetap membaik. Dan apabila ia berdiam di dasar gelas, bertanda cuaca buruk dalam waktu yang lama. Yang ketujuh, ikan. Akan melompat di atas air bila cuaca akan buruk. Yang kedelapan, burung kepinis. Pada waktu cuaca baik, mereka akan terbang tinggi karena serangga tinggi pula terbangnya. Yang kesembilan, kelelawar. Mereka akan terbang mulai senja bila hari cuaca akan baik pada malam hari itu. Bila mereka berdiam di dalam gua, maka cuaca akan buruk. Yang ke-10, asap. Bila asap naik dengan tegak lurus dan tinggi setinggi sekali, maka cuaca pada hari itu akan tetap baik. Dan sebaliknya, apabila asap naiknya mendatar dengan tanah atau rendah, maka cuaca akan buruk. Cara mendirikan tenda pramuka. Tenda dalam tempat berlindung yang terdiri dari lembaran kain atau bahan lainnya yang menutupi yang melekat pada tiang atau menempel pada tali pendukung. Cara mendirikan tenda
yaitu yang pertama letakkan tenda dengan punggungnya di atas. Yang kedua, pasang tiang tenda di belakang. Yang ketiga, pasang patok-patok pada pintu tenda dan tiap sudut. Yang keempat, tegakkan tiang belakang dan ikatlah pada patok. Yang kelima, tegakkan tiang depan dan ikatlah talinya. Yang terakhir, ikatlah pada tali-tali sudut tenda, kemudian tali, dan akhirnya tali dinding. Tali dinding. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.